Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Azharianto Taufik dengan NIM 1807567 dari kelas PKN 2018A. Di sini saya akan mewakili kelompok 4 yang akan membahas mengenai metode penelitian studi kasus. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri studi kasus yang baik. 1. Menyangkut sesuatu yang luar biasa yang berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan dengan kepentingan nasional. Kedua, batas-batasnya dapat ditentukan dengan jelas. Kelengkapan ini juga ditunjukkan oleh kedalaman dan keluasan data yang digali peneliti dan kasusnya mampu diselesaikan oleh penelitinya dengan baik dan tepat meskipun dihadang oleh berbagai keterbatasan. Selanjutnya yang ketiga, mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban dan sudut pandang yang berbeda-beda. Keempat, studi kasus mampu menunjukkan bukti-bukti yang paling penting saja, baik yang mendukung pandangan peneliti maupun yang tidak mendasarkan prinsip selektivitas. Kelima, hasilnya ditulis dengan gaya yang menarik sehingga mampu terkomunikasi pada pembaca. Selain hal tersebut, studi kasus dalam fokusnya terarah pada hal yang khusus atau unik. Keunikan pada kasus berkaitan dengan yang pertama, hakikat the nature kasus. Yang kedua, latar belakang sejarah kasus. Yang ketiga, latar atau setting fisik. Yang keempat, konteks dengan bidang lain, ekonomi, politik, hukum, dan estetika. Yang kelima, mempelajari kasus-kasus lain yang berkaitan dengan kasus yang dipelajari. Yang keenam, informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui kasus ini kapan studi kasus mulai digunakan. B. Studi kasus yang dilakukan. Seperti halnya jenis penelitian kualitatif lainnya, yaitu fenomenologi, etnografi, etnometodologi, grounded research, dan studi kasus dan studi teks. Studi kasus juga dilakukan dalam latar alamiah, holistik, dan mendalam. Alamiah artinya kegiatan pemerolehan data dilakukan dalam konteks kehidupan nyata, real life events. Terkait itu, Yunus menggambarkan objek yang diteliti dalam penelitian studi kasus hanya mencitrakan dirinya sendiri secara mendalam atau detail atau lengkap untuk memperoleh gambaran yang utuh dari objek wellness, dalam artian bahwa data yang dikumpulkan dalam studi dipelajari sebagai suatu keseluruhan utuh yang terintegrasi. Itu sebabnya penelitian studi kasus bersifat eksploratif. Sifat objek kajian yang sangat khusus menjadi bahan pertimbangan utama peneliti untuk mengelaborasinya dengan cara mengeksplorasi secara mendalam. Peneliti tidak hanya memahami kasus dari luarnya saja, tetapi juga dari dalam sebagai entitas yang utuh dan ideal. Memilih metode studi kasus. Salah satu hal penting untuk dipertimbangkan dalam memilih kasus ialah peneliti yakin bahwa dari kasus tersebut akan dapat diperoleh pengetahuan lebih lanjut dan mendalam secara ilmiah. Dalam hal ini, studi kasus disebut sebagai instrumental case study. Nah, selain itu, studi kasus bisa dipakai untuk memenuhi minat pribadi karena ketertarikannya pada suatu persoalan tertentu dan tidak untuk membangun teori tertentu. Misalnya tentang kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, fenomena single parents, dan sebagainya. Studi semacam itu disebut sebagai studi kasus intrinsic case study. Di negara maju, studi kasus intrinsik lazim digunakan oleh para profesional atau anggota masyarakat biasa karena rasa ingin tahunya terhadap suatu persoalan yang mereka hadapi secara lebih mendalam. Lebih-lebih jika persoalan tersebut menjadi isu hangat di masyarakat. Beberapa manfaat penelitian studi kasus. Menurut Tinkron dan Guba, sebagaimana dikutip Mulyana, keistimewaan studi kasus meliputi hal-hal sebagai berikut.
1. Studi kasus merupakan sarana utama bagi peneliti emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti. 2. Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari. 3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek atau informan. 4. Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual, tetapi juga kepercayaan. 5. Studi kasus memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian atau transferabilitas. 6. Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. Laporan penelitian dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah. Menurut Yunus, ada beberapa versi mengenai laporan penelitian, tetapi secara umum terdapat 3 syarat agar laporan penelitian dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah, yaitu objektif, sistematik, dan mengikuti metode ilmiah. Objektif artinya data yang diperoleh benar-benar dari subjek yang diteliti, bukan dari peneliti dan pandangan peneliti. Sistematik artinya urut, yakni pembahasan harus mengikuti alur penalaran yang runtut, di mana sejak bagian awal pembahasan hingga akhir menunjukkan keterkaitan logis dan merupakan satu kesinambungan. Secara garis besar, batang tubuh karya ilmiah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian awal, prolog, bagian pembahasan, dialog, dan bagian akhir, epilog. Kelebihan dan kelemahan studi kasus. Kelebihan studi kasus. Yang pertama, studi kasus mampu mengungkapkan hal-hal yang spesifik, unik, dan hal-hal yang amat mendetail yang tidak dapat diungkapkan oleh studi yang lain. Studi kasus mampu mengungkapkan makna di balik fenomena dalam kondisi apa adanya atau natural. Studi kasus tidak sekedar memberi laporan faktual, tetapi juga memberi nuansa, suasana kebatinan, dan pikiran-pikiran yang berkembang dalam kasus yang menjadi bahan studi yang tidak dapat ditangkap oleh penelitian kuantitatif yang sangat ketat. Selanjutnya, kelemahan studi kasus. Dari kacamata penelitian kuantitatif, studi kasus dipersoalkan dari segi validitas, dari reliabilitas, dan generalisasi. Namun studi kasus yang sifatnya unik dan kualitatif tidak dapat diukur dengan parameter yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mencari generalisasi.